Akbar. Shalom. Saya barusan selesai mendengarkan khotbah Pak Elisa tentang iman dan ketaatan. Saya sangat setuju dengan khotbah Pak Elisa. Namun saya punya pergumulan. Sejak COVID, saya mempelajari dan mengamati agenda elit global dan digerakkan untuk menyelidiki kitab Wahyu, kitab Daniel, juga Injil Matityahu tentang kedatangan Yeshua yang kedua kalinya. Dan ternyata semua yang saya pelajari, baik agenda jahat mereka maupun penggenapan firman yang terus digenapi. Terutama berujung pada kitab Wahyu 13 ayat 16, 17 dan Wahyu pasal 14 ayat 9 dan 10 yang ada tanda binatang. Tanpa tanda tersebut tidak bisa melakukan jual beli, administrasi dan lain-lain. Terus berproses ke sana menuju penggenapannya. Sedangkan banyak orang tidak menyadari akan hal tersebut termasuk suami saya. Saya berusaha terus untuk menyadarkannya tapi tetap tidak mau dan mau tetap tinggal di kota. Kota akan menjadi smart city atau penjara digital yang tidak seorang pun bisa luput. Apa tindakan saya berkenaan suami bersikeras untuk tetap di kota? Padahal di depan mata mereka punya agenda yang amat mengerikan tentang pemaksaan jamu. Dan sudah memiliki undang-undang, itu maksudnya omnibus law kesehatannya, yang bisa memenjarakan atau denda 500 juta bagi yang tidak mau dikasih jamu. Bagaimana pandangan Pak Elisa tentang hal tersebut? Ketika tidak bisa membeli atau menjual, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus tetap ikut suami di kota ini, sedangkan kota ini akan menjadi smart city? Juga semua penerapan agenda elit global tersebut, tanda binatang, semua terkonek. Selama pernikahan kami 30 tahun, saya tunduk pada suami, meski sering berbeda pendapat soal iman, karena dia berpikiran seperti dunia. Sejujurnya saya tertekan selama ini karena perbedaan iman yang sangat bertolak belakang. Poin yang menjadi pertanyaan penting bagi saya, apakah saya harus taat kepada suami, tetap tinggal di kota besar meski bertolak belakang dengan iman untuk masa pengenapan firman di Wahyu 13 dan 14 tersebut. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Apakah pertanyaan ini juga jadi pertanyaan saudara? Enggak tak? Enggak. Kenapa saudara enggak tanya seperti ini? Apakah karena saudara enggak tahu tentang agenda elit global? Bagi yang mungkin tidak tahu apa agenda elit global, ya jadi gini. Saudara, saya itu kadang-kadang ya agak bingung. Bagaimana caranya supaya kita ini hidup di dunia ini untuk kita tahu bahwa hidup kita itu bukan sekedar kita bernafas, lalu bekerja, makan, minum, pergi, belanja, dan tidur. Supaya kita mengerti hidup itu enggak seperti itu, gitu loh. Karena banyak orang itu enggak berpikir lebih jauh tentang hidup. Nah, ini ibu ini mungkin, ya bukan mungkin, ibu ini berpikir jauh ke depan, gitu ya. Nah, berpikir jauh ke depan itu bagus. Tapi ada sesuatu yang harus menjadi peringatan keras. Jangan sampai itu menimbulkan kekhawatiran akan hari esok. Jadi Yesus sendiri berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu di hari esok. Agenda-agenda ini tentu saja melalui tokoh-tokoh tertentu. Misalkan ini ya dari Bapak Pongrekun. Ya. Nama depannya apa itu? Dharma. Ya. Dharma Pongrekun. Itu yang banyak memberitahu tentang agenda-agenda elit global. Jadi elit global itu saya pernah menerangkan. Jadi kaum elit global itu orang-orang ya tentu yang punya uang luar biasa, punya ambisi untuk
mengelola dunia ini. Jadi semua manusia ini dibuat seperti budak mereka atau permainan mereka. Itu elit global itu ada, saudara. Ya, tapi tentu saja di kalangan istilahnya orang awam, yaitu istilahnya grassroots, akar rumput. Orang-orang yang awam, para pekerja-pekerja yang ya katakan aja seperti buruh pabrik, pegawai toko, atau orang yang maaf ya tidak terlalu berpikir tentang hari esok, atau orang yang tidak terlalu berpendidikan, itu pasti nggak pusing dengan kaum elit global itu. Ya, yang penting mereka itu nyari makan, nyari uang, bisa makan, bagi mereka itu sudah cukup. Tapi saya pikir hal seperti itu juga nggak salah. Karena pikiran kita tentang apapun tidak bisa membuat perubahan. Tidak ada perbedaan. Saudara menjawab pertanyaan ini tentu saja nggak bisa hanya tek gitu, nggak bisa. Karena ini pertanyaan ini saudara menunjukkan bahwa si ibu ini sudah terbentuk pikirannya sedemikian rupa. Sehingga hari esok yang belum terjadi ini seolah-olah itu pasti terjadi. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa elit global itu mau punya rencana apa saja. Ya. Tapi tetap yang mengendalikan dunia ini Yahweh Elohim. Amin. Nah, jadi sebetulnya tugas kita anak-anak Elohim ini sama sekali bukan mengkhawatirkan apa yang akan terjadi hari esok. Karena sebetulnya Yesus sudah wanti-wanti, saudara, warning, memberi peringatan. Bahwa semua orang yang mengikut Yesus itu pasti dibenci oleh dunia ini. Itu sudah 2000 tahun yang lalu. Bahwa kita itu pasti dibenci oleh dunia ini. Bahkan Yesus berkata, kalau mereka menganiaya aku, kamu juga akan dianiaya. Tapi jangan takut, satu helai rambutmu pun tidak akan jatuh kalau bukan kehendak Bapa. Yesus selalu mewanti-wanti pengikutnya bahwa mengikuti dia itu memang resikonya nyawa, saudara. Nah, ini yang harus saya tekankan berkali-kali. Tidak ada orang yang senang kehilangan nyawanya. Semua orang kepingin menyelamatkan nyawanya, betul enggak? Tetapi mengikut Yesus itu konsekuensinya memang kehilangan nyawa. Bukan sekedar enggak bisa jual beli. Bukan sekedar kalau enggak mau beri jamu itu, lalu kita didenda 500 juta, kalau tidak punya uang kita dipenjara. Itu memang ada, saudara. Ya, itu omnibus law kesehatan itu memang seperti itu. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dirubah. Misalkan menteri kesehatannya kelak ketika misalkan ini ada terjadi pandemi lagi, semua orang harus divaksin, entah presidennya, entah anggota DPR, entah menteri kesehatan. Bisa saja mereka punya kebijaksanaan yang tidak seperti saat ini. Nah, tugas kita itu berdoa. Dan saya tahu bahwa doa itu sangat penting, saudara. Karena doa itu menggerakkan sejarah. Nah, banyak anak-anak Elohim itu gak suka berdoa. Jadi daripada ribut misalkan dengan suami, bingung terus, stres, atau berbeda pendapat dengan siapapun, lalu dipenuhi dengan kekhawatiran, terdorong oleh hal yang diyakini sebagai kebenaran, lebih baik kita berdoa dan berserah sepenuhnya kepada Yesus. Saudara, apakah mengantisipasi hari esok yang belum datang itu menjadi tugas bagi orang beriman? Jawabannya tidak. Ya. Ini yang harus dimengerti. Saudara, saya prihatin memang dengan banyaknya pendeta-pendeta yang khotbah tentang hari esok, khususnya tentang aniaya, tentang tanda 666, tentang jamu, tentang pandemi, tentang bahkan resesi.
Nah, pendeta ngomong tentang resesi ekonomi, kita harus siap ini, kita harus punya aset ini, aset itu. Loh, ngomong soal aset-aset yang harus dibeli atau yang tidak boleh dibeli. Nanti enggak usah beli kripto, enggak usah beli bitcoin, jangan beli emas yang hanya dalam bentuk surat berharga atau perak. Loh, itu memang kerjaannya orang-orang yang berduit, saudara. Lah orang yang enggak punya uang itu loh, masuk ngurusi kayak ngono. Sedangkan seorang pendeta itu harusnya waktu dia memberitakan kebenaran, itu adalah sesuatu yang bisa diaplikasikan kepada semua kalangan, betul enggak? Nah itu loh. Jadi saya prihatin saudara, dengan adanya, ini sejak pandemi tahun 2019 akhir saudara, ketika gereja itu ditutup, lalu ibadah itu dari rumah, online, itulah era chaos saya katakan. Kekacauan, baik dalam teologi, doktrin, dogma, termasuk aplikasi-aplikasi entah untuk hari ini dan hari esok. Sejak itu saudara, pertempuran antara Kristen dengan Kristen, Kristen dengan Islam, Islam dengan Hindu, saudara. Itu luar biasa di dunia maya itu. Dan itu jadi konsumsi semua manusia di seluruh dunia. Kemarin saya lihat di YouTube itu, AI Islam lawan AI Kristen. Loh yono meneng AI sampai di agama no saudara. Bayangkan kalau AI itu sudah beragama. Apa yang terjadi? Jadi AI Kristen, AI Islam ini berdebat. Tiap jawaban tidak boleh lebih dari 2 menit. Lalu siapa yang jadi mediatornya? Dan siapa yang jadi wasitnya? AI juga. AI buahnya ada 6 jurinya. Saya pikir dunia ini memang bagaimana saudara. Ya ini loh, kalau agama itu bisa di AI kan saudara. Atau AI bisa beragama. Itu sebabnya saya selalu ngomong kepada jemaat, jangan beragama. Ya toh? Saya kan selalu bilang jangan beragama. Jangan punya agama. Itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama itu artinya tidak kacau. Suatu ajaran yang membuat masyarakat atau manusia itu tidak kacau, itu agama. Kita nggak perlu agama untuk tidak kacau, betul nggak? Apa yang kita perlukan? Ya nanti khotbahnya itu. Jadi saudara, bayangkan ya, kalau orang Israel waktu mau keluar dari Mesir, ya di malam jahanam, saya selalu bilang malam pesah, ketika anak-anak sulung itu dibunuh semua. Bayangkan kalau waktu itu Yahweh pesan kepada Mose. Mose katakan pada orang Israel, kalau kamu keluar dari Mesir malam ini, kalian nanti di padang pasir, itu tidak ada makanan, tidak ada air untuk diminum. Dan kalian nanti akan sampai di tepi Laut Merah. Dan nanti Fir'aun akan mengejar kalian kembali. Kalau kalian tidak mau kembali, kalian semua dibunuh. Yahweh tidak ngomong, kalau Laut Merah mau dibelah. Tidak ngomong. Laut Merah terbelah itu kan pada saat mereka sangat krusial toh. Tapi kan tidak diberitahukan terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau yang jelek-jelek dikatakan oleh Yahweh? Kira-kira orang Israel mau keluar dari Mesir enggak? Enggak mau keluar, saudara. Enggak mau keluar. Saya kan pernah ngomong, kalau hari ini pendeta itu khotbah penginjilan, supaya orang yang belum Kristen itu jadi Kristen, lalu ngomong, kalau kamu jadi Kristen, kamu harus rela kehilangan nyawamu. Kalau kamu jadi Kristen enggak boleh, kalau sakit minta sembuh, kalau yang seperti khotbah saya beberapa waktu yang lalu itu, tujuan iman itu lah, atau menjadi manusia ilahi. Nah, itu khotbah Natal. Nah, kalau pendeta ngomong gitu, saya akan bilang, kira-kira ada enggak mau masuk gereja? Enggak ada yang mau masuk gereja. Di zaman sekarang orang mau masuk gereja jadi Kristen itu karena mereka pikir gereja itu menawarkan. Menawarkan apa? Bantuan-bantuan sosial. Menawarkan pertolongan-pertolongan secara jiwani, secara psikologis, secara bahkan materi.
Itu yang dicari oleh orang-orang yang masuk gereja zaman sekarang, saudara. Cari rekan-rekan bisnis. Itu sebabnya gereja yang gede itu seneng orang masuk ke sana. Karena banyak bisa cari rekan bisnis di sana, saudara. Nah kalau gereja itu di desa kecil, isinya bapak-bapak pemecah batu gunung, emak-emak yang jualan semanggi, saudara. Siapa yang mau masuk gereja seperti itu, saudara? Tidak ada yang mau. Nah jadi kalau orang Israel itu sebelum keluar dari Mesir diberitahu betapa sulitnya mereka. Apalagi nanti mau masuk Kanaan itu ada bangsa enak, keturunan Nefilim yang raksasa-raksasa itu. Itu semua golongannya Goliat itu, saudara. Mereka tuh suka makan orang, memang saudara, mereka kanibal. Kok mereka saudara, orang-orang Dayak aja waktu perang Sampit tahun 2001. Itu orang-orang Madura itu dibelah dadanya. Yang belah itu anak-anak umur 12 sampai 16 tahun. Dibelah dengan mandau, jantungnya diambil dimakan. Tidak usah ngomong tentang orang-orang kaum enak ribuan tahun yang silam saudara. Tahun 2000 mereka masih kanibal juga di Indonesia lagi, betul enggak? Ya, kalau diberitahu orang Israel, nanti kalian menghadapi ini. Dan Yahweh enggak ngomong, tak jamin kamu, pokoknya tak jamin. Yahweh enggak ngomong gitu. Ada enggak orang Israel mau pindah? Dijamin tidak ada yang mau pindah. Nah sekarang saudara, di zaman kita, ketika kita mempercayai Yeshua Masiah, Yeshua itu ngomong hal-hal yang memang menakutkan. 2000 tahun yang lalu Yeshua berkata, kalau kamu lihat pembinasa keji, kamu yang ada di soto rumah ayo turun, lari ke gunung. Kamu yang di ladang, ayo cepat lari ke gunung. Jangan kamu diam-diaman. Wah, nanti itu akan terjadi kesusahan. Di Rama terdengar tangisan ibu-ibu. Berbahagialah orang yang mandul waktu itu. Karena apa? Karena pada waktu itu Yerusalem akan dikepung oleh tentara Romawi. Tidak ada air bisa masuk, tidak ada makanan bisa masuk. Sehingga ibu-ibu yang punya bayi saling bergantian bayinya dimakan untuk supaya mereka bisa hidup. Dan itu memang sesuatu yang bersejarah, saudara. Lah, berdasarkan peringatan-peringatan Yeshua itulah banyak pendeta itu menakut-nakuti jemaat. Saya katakan di sini ya, termasuk untuk jemaat Bukit Hermon yang mungkin tidak punya pertanyaan yang sama. Karena tidak bertanya itu bukan berarti bahwa itu bukan masalah saudara. Karena seringkali kita itu tidak tahu memang menjadi masalah kita, betul enggak? Yeshua ngomong seperti itu untuk orang Israel. Bukan untuk saya dan saudara. Karena memang kejadiannya itu 2000 tahun yang lalu. Yeshua ngomong itu pada orang Israel karena orang Israel itu pemegang Torah. Kalau sampai Israel itu semuanya binasa, siapa yang memegang Torah? Siapa yang akan memegang Torah? Jadi ini yang enggak pernah dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta. Karena mereka tidak lihat konteksnya. Jadi ketika Yeshua berkata 2000 tahun yang lalu kepada umat Israel, kalian kalau lihat pembinasa keji, kalian harus lari ke gunung. Dan saudara, ada orang-orang yang menanggapi itu. Itu disebut kaum Eseni atau kaum Qumran juga. Mereka adalah sekelompok orang-orang yang sangat peduli dengan Torah. Dan mereka lah yang memegang kitab-kitab suci itu, menyembunyikannya. Yang ditemukan di Laut Mati, kalau tidak salah tahun 49. Ya. Dan itu memang boleh dikata kitab suci lengkap dalam bahasa Ibrani. Yang memegang itu orang Qumran. Dan mereka memang melarikan diri ketika melihat kaisar itu mulai menyiksa orang Yahudi. Ketika babi itu disembelih dan dipersembahkan menggantikan lembu. Mereka melihat patung Tiberius, kaisar Romawi itu diletakkan di bait suci. Itu kaum Qumran, itu kaum Eseni itu melarikan diri. Kaum Eseni itu salah satunya saudara, kalau saudara ingin tahu di kitab suci ceritanya itu, ketika Yeshua mau berjamuan malam ya. Yeshua ngomong sama murid-muridnya, kamu pergi ke kota. Nanti kamu lihat ada orang pria memanggul
buli-buli berisi air. Katakan kepada dia, guru membutuhkan tempat untuk perjamuan pesah. Dia akan menyediakan rumahnya bagi kamu. Pernah baca? Itu orang itu kaum Eseni. Jadi kaum Eseni itu ada di kota juga. Mereka berbaur dengan masyarakat. Kebanyakan mereka itu kaya. Banyak di antara mereka itu yang selibat, melajang, tidak menikah. Dan Yesus itu sangat akrab berkawan dengan kaum Eseni. Karena kaum Eseni itu tidak mau tercemar oleh roh Romawi. Ya. Nah itu saudara, Yesus waktu ngomong kalian harus pergi dan sebagainya, itu ditujukan kepada orang-orang seperti itu. Seperti kaum Eseni, orang-orang Qumran dan sebagainya. Karena mereka itu memegang Torah. Nah, tapi jangan saudara bayangkan bahwa orang Yahudi itu semuanya mengikuti Yesua. Oh, taat tidak. Dalam sejarah saudara, yang mau mengikuti omongan Yesua itu ya hanya orang kaum Eseni itu. Mereka melarikan diri ke gua dan mereka membawa kitab-kitab suci perkamen. Dilestarikan di dalam kuali-kuali tanah liat. Yang pada akhirnya saudara itu ditemukan hampir 2000 tahun kemudian itu baru ditemukan. Bayangkan itu. Jadi itu bukan berarti itu untuk kita sekarang. Ya, ini yang saya selalu wanti-wanti. Untuk kita bukan seperti itu. Ya, untuk setiap bangsa di dunia itu berbeda. Ingat, Yesus berkata bahwa dia datang untuk kaum Israel. Dia berkata, aku datang ini untuk domba-domba Israel yang terhilang. Jadi sebetulnya visi Yesus itu sangat jelas. Dia datang itu untuk kaum Israel yang terhilang. Domba-domba Israel yang terhilang. Lalu kenapa kok kekristenan itu sampai di seluruh dunia? Karena domba Israel yang terhilang, saudara, itu banyak yang tidak mau percaya sama Yesua. Masih menantikan Masiah yang lain. Sehingga keselamatan terbuka untuk bangsa-bangsa yang lain. Tapi sebetulnya tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk bangsa Yahudi. Bukan untuk saya dan saudara. Kita ini seperti wanita Kanaan yang berkata bahwa meskipun aku tidak layak memakan roti, karena roti itu untuk anak. Aku ini meskipun anjing, tetapi aku mau memakan remah-remahnya. Nah, di situ Yesus berkata, imanmu besar, hai wanita. Jadi seperti yang kamu percaya. Anaknya sakit, sembuh. Nah, saudara. Kita ini hidup hanya karena iman. Israel hidup diselamatkan karena mereka adalah umat yang dipilih. Itu beda, saudara. Kita dengan kaum Israel itu beda. Dia adalah bangsa pilihan sesuai dengan janji Elohim kepada Bapak Abraham. Sedang kita ini hanya ranting-ranting yang liar yang ada di hutan. Yang disambung pucuk. Dalam terjemahan baru dikatakan dicangkokkan. Tapi itu salah itu ya. Bukan dicangkok. Ya. Tetapi disambung pucuk. Ya. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hidup hanya karena iman. Karena apa? Ada tempat lowong yang seharusnya untuk kaum Israel itu kosong. Karena kaum Israel banyak yang tidak percaya Yesus bahkan sampai hari ini. Dan kita ini yang menggantikan mereka itu. Tapi jangan sombong, Rasul Saul berkata, sisa-sisa Israel itu akan diselamatkan semuanya. Dan kalau mereka sudah berseru dan mengakui Yesus sebagai Masiah, maka tidak ada lagi keselamatan bagi orang-orang yang lain. Itu sebabnya berbahagialah kita kalau sejak hari ini kita itu ada di dalam Yesus Masiah. Bayangkan kalau tahun depan bangsa Yahudi itu semuanya berteriak Hosana. Terpujilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Yaitu Yesus Masiah. Waduh saudara. Sudah saat itu pintu keselamatan selesai. Karena Yesus itu datang ke dunia, baik yang pertama maupun nanti yang kedua, itu hanya untuk bangsa Yahudi. Bukan untuk saya dan saudara. Tapi karena kita sudah disambung pucuk, ya tetap Rasul Saul berkata, kita bagian dari bangsa Yahudi. Yahudi yang sejati, itu ya kita. Kenapa Yahudi sejati?
Karena Yesua datang untuk bangsa Yahudi, tetapi Yahudi secara keturunan Abraham tidak menerima dia. Tetapi kita bangsa kafir, kita menerima dia, berarti kita Yahudi. Karena Yesus datang untuk orang Yahudi. Yang terima keselamatan dari dia kita, berarti kita Yahudi. Bisa ngerti maksudnya? Ya begitu. Jadi saudara, ada satu hal yang perlu ditekankan. Apapun yang terjadi, soal kota jadi smart city, ya pasti. Nanti mobil-mobil jadi mobil yang smart, itu pasti. Nggak perlu sopir. Nanti saudara akan lihat bahwa mikro-mikro, bis-bis kota, di kota-kota besar ya. Di Tomohon tidak ada bis kota, Bendi ada. Ya, bis kota itu nanti tidak ada sopirnya. Semua itu AI, semua itu dikendalikan ya sudah oleh komputer. Itu sudah banyak. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu aja, waktu ada Olimpiade dan sebagainya di dunia itu mobil-mobil untuk istilahnya akomodasi bagi atlet dan sebagainya, itu enggak ada sopirnya, enggak ada pengemudinya. Saya kan baca itu di majalah otomotif. Dan nanti di jalanan itu juga begitu. Nanti saudara akan lihat berapa tahun ke depan itu mobil terbang. Jadi bukan pesawat terbang, tapi mobil tapi bisa terbang. Nah, Cina sudah katanya tahun ini sudah mau jual ke publik. Nah, sudah berhasil dia. Amerika juga punya, Jepang juga punya, Jerman juga punya. Tapi yang paling duluan itu Cina. Karena dia sudah kembangan lama. Jadi orang yang banyak duit nanti saudara, kalau orang Tomohon punya duit banyak, ya mau ke Manado nggak usah naik mobil di darat. Langsung mobilnya terbang, lepas landas, sampai langsung di Mantos. Gitu. Ya nanti saudara akan lihat begitu. Semuanya akan serba cepat. Ya. Teknologi itu serba cepat. Saudara, apapun yang terjadi di dunia ini, soal kesusahan, memang kita mengikut Yesus itu tidak diiming-imingi untuk tidak susah. Ya, kita ini mengikut Yesus itu sudah diberitahu, ngikut dia itu menderita. Ikut dia itu rela kehilangan nyawa. Ikut dia itu saudara nggak hitung-hitungan cuan atau bocuan, untung atau rugi, tidak. Memang mengikut dia itu sampai kehilangan seluruh hidup kita, ya iya, itu konsekuensinya. Itu sebenarnya kalau ada orang Kristen kaya tiba-tiba bangkrut lalu kecewa sama Yesus. Kenapa dia kecewa? Yang salah pendetanya yang injili dia. Karena tidak memberitahu sejak awal bahwa mengikut Yesus itu resikonya itu kehilangan semuanya. Kalau orang itu bisa kaya, itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Ya kalau kamu punya relasi, kamu punya pekerjaan yang bagus, ya pasti kamu itu is okay, saudara. Dulu waktu orang besi-besi rongsokan itu dibuang begitu saja, tiba-tiba ada seorang Madura Muslim yang namanya Haji Sukri. Ya, itu di Surabaya itu ya. Haji Sukri ini tiba-tiba punya pikiran, ide, wah daripada besi-besi tua ini kelempraan, ya pun tak ambili. Lalu ini dicor ulang kan bisa. Dia cari tahu bahwa ada perusahaan tertentu yang mau ambil. Akhirnya dia yang duluan. Jadi sampai ada pelesetan. Caranya ya apa? Kalau banyak orang kumpul ini, kalau tahu ada Madura, orang Madura di situ gampang, lemparkan aja besi. Nanti kalau ada yang lari ngambil itu pasti orang Madura. Sampai anekdotnya kayak gitu, saudara. Dan Haji Sukri itu kaya raya luar biasa. Dari mulai beli timbo-timbo bekas, besi-besi rosokan di rumah tangga, sampai beli kapal bekas. Ya sampai hari ini. Bayangkan harga kapal bekas itu berapa, saudara. Kalau ditimbang berapa, bisa bayangkan. Jadi kaya raya luar biasa. Bukan tidak percaya Yesus dia. Itu masalah kamu punya ide yang bagus, kamu bisa mengeksekusinya dan kamu tahu bahwa itu di pasaran sangat dibutuhkan, ya kamu kaya. Saudara, misalkan sekarang gini, saudara punya uang banyak, ya, saudara punya uang banyak, untuk apa uang saya? Nah saudara ini orangnya tidak takut untuk berspekulasi. Nah saudara bisa, itu misalkan ini kan gampang, berkebun misalkan. Sekarang ini di Indonesia mulai marak orang berkebun nanam apa? Kurma. Kurma ini khusus kurma yang tahan dengan cuaca di Indonesia, iklim tropis. Dan kurma ini
ternyata paling bagus. Strainnya itu paling bagus. 1 kilo 300.000. Dikulak orang 300.000, dijual 400.000. Dan satu pohon itu saudara bisa menghasilkan sampai 100 kilo kalau nggak salah. Sampai ada orang punya 1.000 pohon gitu. Opo gak miliarder. Betul nggak? Loh iya toh? Dia punya uang, dia beli tanah, dia mempelajari tentang kurma itu, dia belinya di Thailand kurma itu. Jadi tanamannya dia bawa, dia mulai tanam di Indonesia, ternyata berhasil. Dan permintaannya saudara di seluruh dunia. Permintaannya sampai di Rusia itu bukan 1-2 ton permintaannya, bahkan bisa ribuan ton. Kalau mau sungguh dilayani saudara. Dan itu terbuka luar biasa. Tapi kan tidak semua orang mau kerja seperti itu. Bahkan orang yang uangnya banyak lebih aman didepositokan uangnya. Tidak semua orang toh melihat peluang lalu dia mau bergerak, kan tidak. Jadi di sini itu kamu jadi kaya atau enggak bukan ditentukan oleh Elohim. Tapi bagaimana kamu mau bertindak. Nah, kalau Hana di dalam kitab Taurat, kitab Samuel dikatakan Hana itu memuji Yahweh ketika dia tahu bahwa dia akan melahirkan anak, enggak lagi mandul. Yahweh membuat miskin dan menjadikan kaya. Membuat miskin dan menjadikan kaya itu maksudnya bukan berarti secara umum orang miskin itu atau kaya itu Yahweh yang menentukan. Bukan, itu kan takdir namanya. Yahweh membuat miskin dan menjadikan kaya. Maksudnya itu kalau dalam seluruh konteks kitab suci, ada orang-orang kaya sombong dibuat miskin oleh Yahweh. Ada orang miskin yang rendah hati dan Yahweh bisa pakai dia untuk jadi berkat, dibuat kaya oleh Yahweh. Itu ada tujuannya saudara. Itu bukan gebiah uyah. Berarti orang miskin atau kaya itu semuanya adalah takdir. Tidak. Jadi kita kalau membaca firman itu harus hati-hati. Nah, jadi saudara kembali lagi. Kita tidak perlu takut apapun. Karena apa? Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Semuanya pasti akan terjadi. Tetapi jangan gelisah hatimu karena aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ya toh? Ya cuma itu jaminan kita. Jadi penyertaannya sudah. Kalau dia menyertai kita, kalau toh seperti Sadrah, Mesa, Abednego harus masuk ke api yang menyala-nyala. Ada Yahweh yang menyertai dia, malaikat Yahweh, betul kan? Nah, dan itu disaksikan oleh raja dan para pembesarnya. Loh yang masuk kan 3 orang, kenapa di sana ada 4 orang? Lalu mereka kelihatan berbincang-bincang. Lah saudara, Yeshua Mashiach itu adalah Yahweh Elohim dan dia tidak pernah berubah. Enggak perlu takut apapun. Juga ibu yang bertanya ini enggak perlu takut. Kalau suami enggak mau pindah, ya sudah. Istri itu harus tunduk dalam segala hal. Iman yang tidak sama. Ya, kalau iman itu tidak sama, karena pengertian tentang doktrin yang tidak sama, itu beda. Jadi sekarang begini, apakah benar ibu ini dengan suaminya imannya tidak sama? Nanti dulu, iman itu kalau kepada Yesus kan pasti sama toh. Nah, sama-sama punya iman kepada Yesus, berarti imannya kan sama. Nah, tapi iman ini adalah ketaatan. Tetapi mentaati firman ini berdasarkan argumentasi, narasi, dan penafsiran pendeta-pendeta yang jumlahnya ribuan dan hampir semuanya juga berbeda. Lalu bagaimana mungkin? Lalu harus dikatakan kalau tidak mau mengikuti pendeta tertentu, maka tidak seiman. Ya enggak bisa begitu saudara. Jadi sekarang ini pengertian iman itu kompleksnya luar biasa. Begitu sulit sekarang ini. Misalkan begini, kita pakai sebutan Yahweh Yesus Mashiach di sini. Gereja lain bilang Tuhan Yesus Kristus. Apakah tidak seiman? Seiman. Saya tidak pernah menganggap orang yang sebut Tuhan Yesus Kristus itu tidak seiman dengan saya. Saya hanya bilang tidak sepengetahuan. Pengetahuannya beda. Apakah orang Kristen yang pakai, dia bilang
Tuhan Yesus Kristus itu anak A. Sedang kita bilang Yahweh Yeshua HaMashiach adalah anak Elohim. Apa tidak seiman? Seiman. Hanya tidak sepengetahuan. Tetapi zaman sekarang ini saudara, begitu pengetahuannya beda, menimbulkan dogma dan doktrin yang berbeda, dikatakan tidak seiman. Lalu mengkafir-kafirkan yang dianggap berseberangan. Orang yang pakai A itu kafir. Orang yang pakai Tuhan Yesus itu anaknya Zeus, masuk neraka. Loh ya apa sih saudara? Ini loh kekristenan sekarang ini, waduh gawat luar biasa saudara. Gawat ini. Jadi orang Ambon semua yang percaya Yesua itu yang pakai tetek manis itu saudara. Itu juga menyembah berhala karena dia bilang tetek manis. Tetek manis itu kakek yang baik. Nah, apa itu orang-orang di situ disebut menyembah berhala? Ya tidak. Itu orang-orang yang pengetahuannya belum seperti kita. Mereka masih bersinkretis dengan pengetahuan mereka. Tetapi selama mereka percaya bahwa Yeshua HaMashiach satu-satunya juru selamat, mau nyebut Tuhan Yesus atau Yeshua HaMashiach, kan sama-sama tersalib di Golgota untuk mereka. Karena nama itu adalah sosok kepribadian yang disebut onoma. Itu yang paling penting. Jadi sekalipun sebutannya berbeda karena pengetahuan berbeda, tapi yang lebih penting adalah siapa yang dimaksud, gitu loh ya. Misalkan ada orang bilang, jemaat di sini tuh kan banyak, gitu. Ditanyai, kamu itu tinggal di mana? Di Bukit Hermon. Loh Bukit Hermon itu apa itu? Ya Bukit Hermon itu ya ada gerejanya, ada pendetanya. Siapa pendetanya? Oh pendetanya itu anaknya itu loh, Pak Benedik. Ada yang bilang gitu. Nanti yang jemaat yang lain tanyai, siapa gembalanya? Oh gembalanya itu Pak Elisa. Jemaat yang lain bilang gembalanya itu namanya Susanto. Yang lain bilang namanya gembalanya Ukoksan. Yang lain bilang siapa gembalanya? Siapa ya? Itu loh, papanya Yoel. Nanti bilang papanya Saron, papanya Devi. Papa mantunya Vicky. Loh semuanya itu kan beda-beda. Beda pengetahuan toh. Karena ada yang enggak tahu nama saya. Tapi kenal sama Vicky. Tahu kalau papa mantunya Vicky, papa mertuanya Vicky pendeta. Jadi mereka ngomongnya gitu. Tapi yang dimaksud kan saya toh. Siapa lagi? Ya sudah. Nah ini saudara jadi ribet. Bukannya gereja ini ingin memenangkan dunia, malah mengkafir-kafirkan sesama Kristennya. Bilang kamu Kristen sesat, kamu bukan Kristen, kamu anaknya si Dajjal. Kamu penyembahnya Dewa Zeus. Itu us-usnya Zeus, Yesus, Kristus. Wah, enggak boleh ngomong Kristus, harus Masiah. Loh lah repot saudara. Digini diperdebatkan. Ya, semoga siapapun yang melihat YouTube saya itu mereka dapat tercerahkan. Dan untuk ibu yang bertanya ini selalu kita doakan, saudara semua berdoa supaya tidak gelisah saudara. Mau jadi smart city, ya memang dunia sedang menuju ke sana. Tapi masalah omnibus law kesehatan, elit global, cengkeramannya kepada setiap bangsa negara itu tidak sama. Ya kita kalau mau tetap hidup tenang, aman, ya doa. Kalau Yahweh berkenan diberi ketenangan ya tenang. Tapi kalau Yahweh mengizinkan di Indonesia terjadi pergolakan, pertumpahan darah, perang saudara, penjajahan dari bangsa asing. Loh ya mau apa kita ini saudara? Betul enggak? Nenek moyang kita, kakek nenek saya, zaman Belanda ya dijajah Belanda. Ya enggak lari kemana-mana. Zaman penjajah Jepang ya tetap ada di Jepang. Ya toh? Tante-tante saya itu zaman Jepang, waduh di Kalimantan saudara, orang anak-anak gadis itu diperkosai sama tentara Jepang. Setelah diperkosai maaf ya payudaranya dipotong-potong lalu digeledak di pinggir kali saudara, mati semua. Kejamnya luar biasa. Nah, tante saya itu ada dua, namanya Beria dan Neta, itu kakaknya Opa Ben. Mereka waktu itu masih gadis. Wah ketakutan luar biasa. Mau ngungsi kemana? Mereka nggak punya tempat apa.
saudara. Ya cuma di Banjarmasin. Akhirnya mereka apa? Waduh itu abu apa itu? Anglo-anglo, panci-panci yang pakai kayu bakar itu kan hitam tuh. Ada jelaganya loh. Jelaganya dikasih minyak, dioles. Wah. Terus pokoknya dibuat jelek wajahnya, rambutnya dipotong pendek supaya kayak laki. Lalu bajunya itu diganti pakai karung goni, saudara. Ini saya diceritai oleh mereka. Terus mereka kayak pokoknya hendak mandi, kalau bisa tembeleknya PT itu dioles-oleskan. Loh iya ini sungguh saudara. Supaya, waduh, mau deket aja sudah. Supaya tidak diperkosa. Sampai kayak gitu. Itu yang terjadi dengan istilahnya itu, ya moyang-moyang kita. Dan waktu itu mereka ya sudah ada yang ke gereja, ada yang belum. Ya bagaimana lagi kita hidup kalau memang diizinkan Yahweh. Saudara tidak mikir misalkan orang-orang Kristen di Iran yang dibunuh. Orang Kristen di Palestina, orang Kristen di Nigeria, orang Kristen di Somalia yang sampai hari ini dibunuh. Mereka mau lari kemana? Bahkan orang Kristen di seluruh dunia tidak ada yang ayo tak tampung di negaraku atau di kotaku. Enggak ada kan? Enggak ada. Waktu saudara tahu bahwa orang di Somalia, di Nigeria itu dibunuh, diperkosa dan sebagainya hanya karena mereka Kristen. Saudara itu orang Kristen di sini. Saudara berbuat apa? Saudara coba ke sana, ayo tak bawa ke rumahku. Kan bisa kalau mau. Toh kita tidak bertindak apa-apa. Tetapi mengapa kita bingung dengan diri kita? Sedangkan orang lain yang terjadi apapun, kita nggak pernah bingung. Berarti itu menunjukkan apa? Keegoisan kita. Jadi mari kita berpikir dengan jernih, tidak usah takut apapun, karena aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ya, Yahweh memberkati. Dan ibu ini juga didoakan supaya tetap tenang, nggak usah bingung. Apapun bisa berubah. Kebijaksanaan apapun bisa dirubah. Kalau memang di hadapan Elohim, oh anak-anakku yang ada di Surabaya, anak-anakku yang ada di Jakarta, yang ada di Tomohon, di Manado, ini perlu dilindungi secara khusus. Aku tidak mau mereka menderita berlebihan. Loh kalau dia mau melakukannya, tidak ada yang sulit sama sekali. Tetapi kalau Elohim berkata, tidak apa-apa anak-anakku masuk dapur perapian. Toh mereka tidak akan menderita. Saudara nggak usah takut menderita apapun. Ketika kita menderita di dalam Dia, nggak terasa apa-apa kok saudara. Ketika hadirannya memenuhi kita nggak sakit. Ada orang membayangkan, waduh kalau bagaimana nabi-nabi zaman dulu digergaji. Loh iya. Ada murid Yesus itu dimasukkan ke sebuah pohon. Pohonnya itu dibelah jadi dua, besar, lalu mereka tubuhnya dimasukkan di pohon itu, lalu pohonnya pelan-pelan digergaji sampai putus. Apakah dia sakit? Saya yakin tidak. Ketika seseorang itu rela kehilangan nyawanya untuk Elohim, maka dia akan mendapatkan nyawanya. Firman katakan barang siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya. Apa artinya? Ketika dia dibunuh dengan cara yang keji apapun, dan dia rela, berarti rela kehilangan nyawa toh? Dia sedang mendapatkan nyawa. Orang yang dapat nyawa itu enggak kerasa apa-apa, karena dia hidup. Orang hidup enggak kerasa apa-apa, bisa ngerti? Ya itu penafsiran saya. Itu sebabnya dalam sejarah gereja itu begitu banyak orang-orang yang dibakar hidup-hidup, tapi mereka tidak berteriak-teriak, malah bertepuk tangan. Bayangkan, diikat di tiang pancang, apinya mulai besar, lalu putus tali-talinya. Lalu itu suami istri itu, suami istri. Dan mereka berkata kepada para penganiayanya, kalau kalian lihat kami dibakar dan tali di tangan kami lepas dan kalian lihat kami bertepuk tangan dan berseru haleluya, kalian tahu bahwa kami tidak menderita oleh karena semua penderitaan yang kalian bikin untuk kami. Dan itu dilakukan. Sehingga banyak orang yang bertobat ketika melihat itu. Jadi saudara nggak usah takut apapun. Oh iya, selagi saya ingat kata haleluya tadi. Itu yang punya handphone ya. Ini
himbauan, tapi himbauan ini saya sangat ingin saudara mentaatinya. Semua yang punya handphone, ya, ada nada deringnya kan, ya toh? Nada deringnya itu coba dijadikan satu. Nada deringnya itu, saya sudah ngomong sama Yehu, nada deringnya kasih lagu Haleluya 12 kali. Bisa ngerti maksud saya? Nada dering ojo suara be. Ada nada dering meong meong. Ada nada dering kodok kintal. Ada nada dering itu lagu rock. Ada nge-rap, ada lagu nge-jazz. Ada firman berkata, akuilah Yahweh dalam segala tindakanmu, maka dia akan meluruskan. Mengakui Yahweh dalam seluruh kehidupan kita. Nah, saya aplikasikan, hidup kita zaman sekarang itu seolah-olah tidak bisa hidup kalau tanpa HP toh. Semuanya kan itu digerakkan melalui HP. Nah, mengakui dia dalam segala lakumu itu bagus sekali kalau ketika HP-mu berdering itu dimulai dengan memuji nama Yahweh. Gitu ya. Itu saya dapatkan 3 hari yang lalu ide itu. Tiba-tiba saja. Ya. Jadi supaya saudara diberkati. Jadi kalau nada deringnya itu Haleluya 12 kali. Entah apapun yang saudara terima. Entah berita itu sedih, entah berita itu senang. Kalau beritanya senang saudara tidak ngelunjak kesenangan. Kalau berita sedih saudara tidak terjerembab karena sedih. Karena Yahweh sudah dipuji. Mau enggak? Mau enggak? Ya lakukan. Jadi nada dering dirubah semua nanti di rumah. Saudara itu kalau memang anak Yahweh, saudara mencintai Yahweh, kenapa kamu tidak ingin menggunakan atribut-atributnya? Mengapa tidak mau memuliakan, memasyurkan namanya? Jangan lupa bahwa nama itu menyelamatkan. Ya, jadi tidak usah yang macam-macam. Bagus semuanya. Kalau bisa ada kata-katanya haleluya, kan enak itu. Anak-anak ini tiba-tiba handphonenya, saya bilang apa itu? Bukan mana itu, apa itu? Apa itu? Hapus. Wah ngerusak metabolisme. Ya, jadi yang betul itu. Kalau Anda dering ada haleluya, enak tuh ya. Enak, waduh, memuji Yahweh. Ya, begitu.